Nathan iseng-iseng sambil menanti. Ya, sambil menanti. Ini Pak Polin juga sudah masuk, Pak Dokter. Mungkin bisa bantu Ya, co-host. terima kasih Pak. Sudah Oke, silakan, Pak. dijadikan. Oke, ya puji Tuhan ya. Kita akan lanjutkan mata kuliah kita yaitu worldview ya, worldview atau pandangan hidup. Dan dalam konteks kita umat Kristen maka Christian worldview ya, pandangan hidup orang Kristen. Orang. Ya, dia secara definisi itu berarti worldview itu sistem yang bersifat komprehensif. Komprehensif itu berarti menilai dengan bukan sebelah mata, tapi dia memandang dengan secara keseluruhan. Karena memandang secara keseluruhan itu berarti cara pandangnya dia harus itu luas. Cara pandangnya luas, cara pandangnya juga dinamis. Bukan cara pandang yang sempit. Ya, kalau yang namanya ekstremis gitu ya. Ekstremis terus apa lagi ya, ya sejalan dengan ekstremis itu sempit pandangannya. Tetapi kalau seorang eh, Christian worldview yang memiliki pandangan yang luas, komprehensif, maka dia mempertimbangkan dengan matang, mempertimbangkan dengan baik, dan mempertimbangkan dengan berbagai faktor. Ya, faktor, indikator, dan yang terakhir, dampak. Ya, maka itu dipertimbangkan secara matang. Itu namanya komprehensif. Ya, kalau dia versusnya atau pandangan lainnya dia disebut parsial. Ya, eh, kontra dengan komprehensif namanya parsial. Nah, cara pandang parsial inilah melahirkan fanatisme, ekstremis gitu ya. Terus apa lagi ya? Kalau di dalam dunia ekstrem kiri, ekstrem kanan kira-kira begitu. Kalau di dalam dunia agama lahirlah dia orang-orang yang kebablasan dengan melakukan hal-hal di luar dari nalar, di luar dari logika dan akhirnya berdampak negatif bagi masyarakat biasanya. Ya, maka kalau kita berpikir secara komprehensif, maka kita sudah dapat menerapkan cara pandang kita itu kepada masyarakat. Karena sistem cara berpikir yang komprehensif lah yang dapat diterima di masyarakat. Ya, cara pandang yang bersifat komprehensif itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kalau dia parsial, maka dia hanya memandang dari segi satu sisi, sebagian saja. Ya, sebagian sisi melihat dari kacamata apakah itu dari segi fanatismenya, apakah itu dari segi alirannya. Nah, itu dia. Ya, kalau dia dalam segi politik dia hanya memandang hanya dari segi alirannya tertentu, aliran cara pandang politiknya. Kalau dia dari agama, maka dia hanya cara pandang dari segi agamanya. Ya, tetapi dia tidak memperhatikan hal-hal yang bersifat umum. Yang sebenarnya hal-hal yang bersifat umum juga itu sangat penting di dalam pengambilan keputusan atau cara pandang dulu deh. Kita bicara tentang cara pandang, kita harus memperhatikan begitu banyak hal-hal yang bersifat umum. Ya, maka ada dikenal istilah dengan uh, apa namanya hal-hal yang bersifat positif gitu. Ya, hal-hal yang bersifat positif sekalipun dia tidak tertulis di dalam Alkitab, tapi dia bersifat positif atau hukum positif namanya ya. Dia namanya hukum positif, maka itu sangat baik dan itu tidak perlu kita langgar dan kita tidak perlu langsung judgement karena bersifat hukum positif itu pasti berdampak dan itu pasti baik adanya. Itu yang saya maksud. Nah, contoh gitu ya. Contoh, kalau kita bisa berpikir luas, maka kita menjadi pribadi yang dapat merangkul orang lain. Kita dapat menjadi orang yang gampang bisa mendekati mereka. Karena cara pandang kita ini
ya bisa menjangkau cara pandang mereka. Ya, cara pandang kita ini dapat merangkul mereka. Mereka cara pandang yang parsial, tetapi karena kita cara pandang yang komprehensif, kita dapat merangkulnya. Ya, tadi pagi saya bertepatan dengan membaca membaca artikel tentang DITI ya, atau DII, Kertosuwiryo. Itu kan sejarah itu. Tahun tahun 65-an, 65 66 40 sekian lah, kira-kira begitu, tahun 60-an. Karena saya suka sejarah. Dan Kertosuwiryo itu sejarahnya dia itu teman baik Soekarno. Nah, ini Pak Dolok Saribu orang politik, jadi menarik ini. Itu teman baik Kartosuwiryo, Pak. Kertosuwiryo. Iya. Teman baiknya Kartosuwiryo. Teman baiknya Soekarno. Ya. Tapi beliau mengambil haluan aliran politik Islam. Nah, sedangkan Soekarno nasionalis, tapi pada akhirnya kan Soekarno sebenarnya ingin membentuk Nasakom kan. Ya, Nasakom. Nah, cara pandang Soekarno Nasakom itu nasionalis, agamais, komunis itu kan akhirnya juga tidak disetujui. Tidak disetujui oleh banyak orang, termasuklah Orde Baru waktu itu yang akhirnya menilai bahwa itu sesuatu yang karena ada kata komunis sebenarnya. Nah, ini cara pandang. Kalau kita jujur, ya, pertanyaan yang mantap adalah pertanyaannya, apakah komunis itu salah? Orang berpikir partai komunis itu adalah pelaku dan jahat pembunuh gitu kira-kira. Itu sampai ratusan tahun itu sudah terformat di Indonesia. Setelah saya pelajari itu salah. Itu salah adanya. Bapak Ibu silakan pelajari baik-baik. Itu salah, ya. Dan itu harus dikoreksi ulang, ya. Harus dikoreksi ulang. Jadi contohnya kita kembali ke Kartosuwiryo tadi, bahwa apakah dia salah ketika dia memiliki pandangan DII gitu ya? Sebenarnya nggak salah. Bagi saya nggak salah, ya. Tetapi salah jikalau itu dipaksakan kepada orang lain. Itu dia. Salah kalau dipaksakan kepada orang lain. Ya, dipaksa, apalagi kalau dengan cara yang tidak elegan. Kalau dipaksakan dengan cara elegan, misalnya sosialisasi, dipaksa dengan dalam tanda kutip pendidikan, edukasi, nggak salah, ya kan? Nah, demikian juga kan Partai Kristen. Apakah salah? Nggak salah Partai Kristen. Sah-sah saja. Kita kan berarti mereka punya cara pikir demikian. Tetapi itu salah kalau itu dipaksakan. Salah kalau dipaksakan. Jadi itu kan worldview, cara pandang. Nah, kalau kita memiliki cara pandang kita komprehensif, meluas, maka kita bisa mempelajari cara pikir mereka. Nggak ada salahnya. Jadi saya bisa melihat bahwa sebenarnya yang namanya politik, agama, aliran gitu ya. Selama dia berdiri tidak mengganggu, ya, tidak melanggar hak asasi orang lain, sebenarnya tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Tetapi kalau dia melanggar hak asasi atau sudah melanggar kaidah yang lain, itu yang menjadi masalah. Artinya Pak, worldview-nya itu dia ingin paksakan kepada orang lain. Nah, itu jadi masalah. Nah, oleh sebab itu maka kalau kita memiliki cara pandang yang komprehensif, itu hanya contoh ya, itu hanya contoh. Kalau kita memiliki cara pandang yang komprehensif, kita dapat merangkul mereka dan bahkan kita dapat menjadi penengah di antara mereka. Nah, oleh sebab itu maka worldview, cara pandang itu membentuk tindakan, ya, membentuk tindakan untuk kita lakukan kepada semua bidang kehidupan. Nah, perhatikan. Jadi semua bidang kehidupan yang kita lakukan, maka itu berasal dari worldview kita, cara pandang kita. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, maka worldview kita itu akan mempengaruhi seluruh tindakan-tindakan kita.
ya. Ketika kita berpolitik, harusnya itu mempengaruhi ya cara kita berpolitik. Ketika kita bersosial masyarakat dengan tetangga, maka itu harusnya mempengaruhi cara kita. Bagaimana kita bersosial dengan masyarakat, dengan tetangga kita, itu harus dipengaruhi oleh worldview kita. Bagaimana kita berkata-kata itu dipengaruhi dari situ. Itu akan diukur orang. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah tingkat kematangan kita masing-masing. Di mana letak tingkat kematangan kita masing-masing. Ya. Karena kita dibentuk. Karena kita dibentuk, nanti kita akan bicarakan apa-apa saja yang membentuk worldview. Kita dibentuk dan sudah terbentuk. Nah, masalahnya tadi saya katakan tadi, kalau kita tingkat kematangannya di mana? Yang kedua, kalau kita tidak mau berubah. Jadi kalau kita tidak mau berubah atau kita tidak mau belajar, maka otomatis kita stagnasi kan? Kita stagnasi, kita selalu merasa apa yang kita apa ya, pikiran kita itu benar, pikiran yang kita lakukan itu benar. Nah, ketika ada review dari orang lain, kita merasa nggak benar. Nah, kita memegang apa yang kita anggap benar, tetapi sesungguhnya begitu banyak orang yang sudah menyatakannya kepada kita dan itu harusnya direview. Nah, jadi yang kita harus ketahui adalah apa? Kita direview oleh sesama kita. Nah, saya teringat firman Tuhan katakan dalam kitab Yesaya atau Yeremia. Tolong koreksi ya. Besi menajamkan besi. Manusia ditajamkan oleh sesamanya manusia. Itu kan direview itu. Ya. Itu salah satu contoh bahwa kita direview. Ya kan, kita di rumah aja di-review ya oleh istri kita. Demikian juga kita mereview istri kita, anak-anak kita saling mereview. Di tempat pekerjaan kita, pelayanan kita dengan sosial masyarakat, kita di-review. Ya, ditajamkan. Permasalahannya apakah kita mau di-review, mau berubah? Apakah kita terbuka menerima masukan, advice atau tidak sama sekali? Nah, itu kan pembentukan namanya. Pembentukan, dan kalau kita mau berubah, kalau kita mau belajar, maka kita akan bertambah-tambah. Maka kita akan matang, menjadi matang nih, terus. Gitu ya. Itu sistem komprehensif. Nah, jadi worldview itu dibentuk. Sekali lagi saya katakan worldview itu apa? Dibentuk. Ya. Ketika kita lahir, dalam kandungan kita masih dalam bersifat internal, ya, kita dipengaruhi oleh genetika orang tua kita. Itu pasti. Ya, secara genetika kita, orang tua kita sifatnya ya itu menurun dari orang tua. Ya, fisik kita juga, pola pikir itu memang mau tidak mau lah itu. Ya kan, kita tidak bisa memilih kan. Kita tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga siapa. Kita tidak bisa memilih orang tua kita siapa. Tapi itu sudah kita paling tidak. Kita sudah dibentuk. Nah, itu faktor yang pertama secara internal. Tapi tentunya dari eksternal itu juga yang sangat-sangat besar. Makanya kalaupun kita bersaudara, ya ada 5 orang, bisa cara berpikirnya beda. Betul. Berbeda. Ya. Amin. Ada satu keluarga, ya, di mana anggota keluarganya bisa sekolah baik, bekerja baik, berkeluarga baik, berkehidupan baik. Tapi ada saja nanti dalam satu keluarga tiba-tiba satu anggota keluarga, kok bisa ya kehidupannya, Belum waktunya. iya, kehidupannya benar-benar orang Jawa bilang blangsatan gitu ya Pak. Ya, blangsatan itu amburadul. Amburadul gitu. Nah, dikasih nasihat nggak mau.
ya kan, diajari nggak mau, di ini nggak mau, nggak bisa, susah, sulit ya. Kadang-kadang kita bingung juga gitu ya, padahal kita satu darah, satu satu orang tua, tapi sulit ya kan. Nah, ini yang saya maksud, bahwa faktor eksternal itu mempengaruhi kuat. Yang pertama pengalaman hidup, ya. Pengalaman itu berbicara tentang apa? Masa lalu kita, ya. Makanya kalau seseorang dibentuk, jangan-jangan ada masa lalu yang pahit, yang kelam, perlakuan-perlakuan yang pahit, yang kelam, yang dia terima. Bisa saja dari orang tua, itu bisa. Tetapi bisa dari lingkungan, masyarakat, pertemanan, dan dari sekolah, dari lembaga tertentu, dari orang-orang terdekat, di mana seseorang itu, ya pada peristiwanya masa lalunya itu sangat pahit, itu membentuk dia. Tetapi juga sekaligus kalau seseorang itu dibentuk dengan masa lalu yang baik, pembentukan yang baik, apalagi pembentukan sesuai tur dengan firman Tuhan, maka dia akan memiliki worldview yang baik. Ya. Jadi seseorang, kenapa sih seseorang tersebut hidupnya kok sangat sulit untuk bertobat, berubah? Coba cek peristiwa masa lalunya. Ya. Itu pasti berkaitan dengan masa lalunya. Trauma-trauma, perasaan tidak adil, ya akar pahit, tidak menerima pendidikan yang baik dari orang tua, dari saudara, ya dari lembaga, dari mana saja itu bisa. Itu sangat mempengaruhi seseorang. Ya, itu sangat mempengaruhi. Mau tidak mau dia akan bertumbuh di situ. Ya. Makanya lingkungan kita juga harus clean. Ya memang tidak ada lingkungan yang 100% bersih sih, nggak ada. Bahkan di gereja sekalipun nggak ada yang bersih. Ya, Iya. amin. Tetapi paling tidak kan begini. Kalau kita kalau seseorang bermain itu ya bermain di tempat yang bersih, istilahnya begitu. Jangan bermain di tempat kubangan kubangan apalah, sampah kan gitu kan beda. Kan gitu itu aja. Kalau kita bermain hendaknya kita bermain di lapangan. Tapi beda kan kalau bermain di kubangan sampah, kubangan apa gitu loh. Kotoran kan beda. Dan lapangan pun tidak ada yang bersih. Tetapi paling tidak ya sudah dipilih tempat yang baik. Kan gitu. Ya, jadi ya positif maupun negatif membentuk lensa seseorang, cara memandang seseorang, dan dia dibentuk hatinya, ya apa yang dialami itu terbentuk, ya terbentuk dengan keras cara pandang. Kalau misalnya kita kita dibesarkan dari keluarga yang keras, maka itu akan terbentuk lah, ya cara pandang kita, apalagi plus dia menyatu dengan genetikanya, sudah jadi dia langsung jadi, ya ya. Berikutnya budaya, lingkungan sosial. Nah, budaya ini kan kita sudah bicara kemarin. Ini kan faktor budaya kan kita sangat juga sangat apa ya, sangat-sangat nah ini ya. Ya, saya sudah jelaskan kemarin kalau budaya Batak itu kan bukan budaya yang basa-basi, ya. Budaya yang ya apa adanya aja, itu aja sudah selesai gitu. Ada lagi yang mau maksud yang lain, yang harus ditafsirkan yang lain. Ya AA gitu ya, itu maksudnya gitu loh. Ya kalau misalnya orang Batak bilang ayo kita singgah ke rumah makan, ya pasti diajak makan gitu. Ya gitu kan, bukan bukan hanya basa-basi, sehingga yuk makan. Nah waktu orang mau makan ternyata nggak ada. Enggak, enggak begitu gitu. Kan tentu faktor budaya juga pembentukan. Jadi itu kita terbentuk mau tidak mau ya. Terbentuk seperti yang sudah saya jelaskan bahwa budaya itu akan menyatu dengan diri kita. Ya, menyatu dengan diri kita dan kita akan bawa. Kenapa? Karena itu yang kita anggap benar, budaya itu yang kita anggap benar.
Kenapa? Karena kita sudah hidup di sana, ya kan? Maka kita masing-masing ini dibentuk oleh budaya kita masing-masing. Ya. Bagaimana cara berpikir kita, ya, bagaimana norma-norma nilai-nilai hidup kita, maka itu akan sangat mempengaruhi cara pandang kita. Contoh, ya contoh. Ketika saya merantau ke Jakarta, maka kalau saya ketemu dengan orang Batak, ya, maka udah aman lah dia. Nah, ya ngobrol, cerita kampung dari mana, marganya apa gitu. Pokoknya kalau sudah tahu aja orang Batak udah aman lah itu. Ya, sudah aman lah ya, paling tidak makan pasti dikasih lah gitu. Ya, apalagi kita bilang wah, saya lapar. Wah, orang lapar ini orang Batak makan gitu kan selesai. Plus lagi kalau misalnya kita ketemu dengan satu marga kita. Wah, itu sudah aman banget. Iya, kan marga apa kok? Oh, saya marga ini. Kita satu marga ke rumah. Ya, kita ngobrol dulu. Ya, apalagi kalau sama-sama marganya, coba kita marta rombo dulu. Wah, kamu Silalahi apa? Kampungnya dari mana? Ya kan? Keturunan nomor berapa? Nah, kalau sudah begitu Pak Sugita udah aman itu. Nomor berapa? Kampungnya di mana? Di desa apa? Orang tua keluarga besar? Waduh, Iya. udah ini ya nah, gitu. Jadi kita Berarti orang Batak harus tahu hierarkinya ya Pak ya? harus harus tuh Pak. Jadi kekentalannya itu masih dilestarikan sampai hari ini gitu Pak. Dilestarikan sampai hari ini. Apalagi kalau misalnya daerah-daerah wilayah yang dimana jarang orang Bataknya gitu. Kalau jarang orang Bataknya maka pasti dia semakin kuat, ya semakin kuat. Tapi kalau sudah semakin banyak, tentunya semakin menurun. Nah itu kan sudah hukum alam, ya hukum alam Iya. itu, ya. Tapi kalau semakin sedikit, wah dia mencari wah ini kita cuman sedikit nih kita gitu. Begitu dia. Iya. Nah, kan? Nah, jadi budaya kita membentuk pola cara pandang kita, worldview kita, ya. Ya, Cara suatu hidup kali kita. ini contoh ya. Karena saking kuatnya apa ya? Tarombo marga itu, ya, saking kuatnya ya. Jadi kalau misalnya kita apa ya? Bertemu itu ini subjektif kayak subjektif memang ya kayak subjektif saya berapa kali ketemu gitu waktu saya naik angkot dulu orang ini kok liatin saya gitu liatin gitu terus saya lihat lagi tapi bukan nggak ada perasaan apa lu mata lu nggak ada gitu ya cuman dia liatin saya terus saya liatin lagi gitu dia juga penasaran ini kok kayak kenal gitu ya akhirnya saya datangi. Perasaan kayak kenal, saya bilang. Iya, saya juga kayak kenal. Coba cek kita kenal di mana gitu. Padahal nggak pernah sama sekali. Ya, tidak pernah sama sekali. Tetapi waktu dicek ternyata satu marga. Ah, itu dia. Nah, itu worldview ya, budaya yang membentuk kita sehingga nilai-nilai itu ya mempengaruhi kita berinteraksi sosial, ya, berinteraksi dengan dunia. Ya, karena apa? Karena itulah yang akan kita bawa, karena itulah yang akan kita tampilkan dengan sosial kita, dengan masyarakat, dengan pertemanan kita, ya, dengan kita berbaur dengan orang lain. Itu budaya itu sangat mempengaruhi kita, siapa kita. Kecuali sudah terjadi inkulturasi, ya. Inkulturasi itu maksudnya perpaduan gitu ya. Perpaduan itu akan sangat berdampak. Saya dibesarkan di wilayah Batak tapi Karo. Nah, ini contoh saja ya Bapak Ibu ya, contoh. Batak tapi Karo. Walaupun orang Karo itu jarang mau
jarang sekali mau mereka sebut saya orang Karo sebagai Batak, itu jarang. Mereka pasti bilang kami Karo, gitu kira-kira. Tetapi saya lahir di wilayah orang Karo, besar, berteman, berbahasa, itu orang Karo semua. Pertemanan saya. Ada Tapanuli, tapi sedikit. Jadi kami berbahasa Karo di wilayah kami di Medan, di Sunggal ya, di Sunggal itu berbahasa Karo dan itu fasih. Nah, otomatis maka saya itu kan terjadi inkulturasi ya, pencampuran dia. Masuklah budaya dari luar. Dan kemudian di wilayah kami itu juga banyak saudara-saudara kita dari Jawa, ya, transmigran. Kemudian daerah kami itu juga banyak orang Melayu. Nah, itu menjadi kaya sekali, sangat-sangat kaya. Ya. Jadi waktu kecil pun kita sudah memahami bagaimana bertoleransi, bagaimana menghargai, ya, menerima suku lain. Ya. Dan itu sudah kental di dalam diri kita, dalam kita bergaul. Nah, itu membentuk interaksi sosial saya. Ketika saya sekolah STM ya pada waktu itu, ketika saya sekolah, maka saya pasti mengalami apa ya, interaksi sosial yang berbeda dari teman-teman saya yang dia istilahnya orang bilang BTL. Nah, ini ya, BTL itu Batak tembak langsung. BTL itu maksudnya itu kalau dia langsung dari Tapanuli gitu ya, dari Tapanuli, Tarutung, Sibolga itu ya misalnya ya. Kemudian dari mana? Toba, Samosir kira-kira begitu, Siantar juga ya, Tebing. Ya, itu kan dari Medan ke sana kan jauh. Ya, sangat jauh, lumayan jauh. Apalagi kalau ke Parapat itu kan jauh dari Medan ya, sangat jauh gitu. Nah, maksud saya begini, karena saya tumbuh di apa di yang pluralitas budaya, maka ketika di sekolah teman-teman saya yang dari BTL itu bertembak langsung, mereka itu kan di sekolah itu pun di sekolah mereka berpakai bahasa Toba, Batak. Lah, fasih banget, tak 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 gitu. Nah, teman-teman saya itu kalau baru kenal mereka nggak terlalu sadar, nggak terlalu ngeh, saya ini orang Batak, nggak cepet gitu, karena bahasanya kan memang sudah di Medan, ya, sudah di kota Medan, nggak terlalu cepet gitu. Dan ketika baru baru kenal, mereka tahu, oh ini ternyata marganya Silalahi kan gitu. Nah, ketika mencoba berinteraksi sosial lebih jauh, untuk masuk lebih ke dalam gitu, itu terasa ada gap, ya. Terasa ada jurangnya. Jurangnya di mana? Karena contoh ya, simple aja, simple. Contoh simpelnya gini. Setiap kali bertemu mereka pakai bahasa Batak gitu kan. Padahal sudah di kota Medan. Sedangkan kita yang bahasa Indonesia. Kemudian kalau nongkrong di kelas itu kan kadang-kadang ada yang bawa gitar gitu ya, namanya juga anak-anak STM. Nyanyinya lagu Batak gitu. Saya pikir kok nggak, kurang cocok ya gitu. Sayanya merasa kurang cocok ya. Harus kalau ketemu bahasa Batak, kemudian nyanyinya pun lagu Batak gitu. Nah, saya kurang cocok ya. Nah, kita yang tumbuh di Medan itu kan biasa lagunya pop rock, itu kan udah biasa ya, pop rock itu bahasa-bahasa lagu-lagu luar gitu. Jadi kita pinginnya lagunya begitu. Kan, nah, sudah mulai ada gap gitu. Sudah gap. Dan bahkan kadang-kadang teman saya bilang dulu, aduh ini teman ini Silalah ini Dale ini katanya. Dale itu Pak Sugita, Dale itu adalah Batak yang kurang kurang memahami budaya gitu kira-kira. Makanya Padahal, kebatakannya iya Pak. berkurang. Gimana Pak? Gimana Pak? Ya, orang Batak yang budaya Bataknya sudah luntur. Iya. Jadi padahal sebenarnya saya bahasa Batak tahu Pak. Berbahasa Batak tahu, tapi memang tidak selancar mereka. Ya kan? Saya lebih lancar berbahasa Batak Karo justru. Nah, gitu. Berbahasa Karo saya lebih lancar, Pak.
Karena di lingkungan sosial saya begitu, kan gitu. Mertarombo saya tahu karena diajar, di rumah kan diajar. Marga ini, marga ini, marga ini itu diajar. Tapi kan di dalam penerapan hidup saya tumbuh tidak dengan satu kultur. Saya tumbuh bukan dengan satu kultur. Saya tumbuh bahkan di kultur orang lain. Nah, itu. Nah, positifnya di mana? Positifnya, Pak, saya bisa bergaul dengan teman saya orang Melayu, bergaul dengan teman saya Padang, bergaul dengan teman saya orang Jawa. Jadi, kalau di kelas saya dulu di STM itu kayak berkelompok, akhirnya kelompok yang mereka BTL itu mereka terus sama, kosnya juga sama, satu kosnya sama-sama. Jadi satu kos itu semuanya Batak, Tapanuli semua kira-kira begitu. Nah, sedangkan saya lebih memilih berteman dengan orang Padang, saya lebih memilih berteman dengan orang Melayu, ya gitu ya. Justru lebih nyaman ke situ gitu. Kan itu mempengaruhi interaksi sosial kita dengan masyarakat, dengan dunia, dengan pertemanan gitu. Dan itu pun sebenarnya kita hampir tidak bisa memilih ya. Maksud saya tidak bisa memilih gini. Kita kan dibesarkan dalam budaya kita, dalam lingkungan sosial kita, kan itu pengaruh dari orang tua kita. Orang tua kita memang sudah tapanuli. Tetapi yang membuat beda tadi saya apa? Mereka masih orang tuanya di Tapanuli, ya, daerah Samosir di sana. Tapi orang tua saya yang adalah orang tua yang sudah merantau puluhan tahun ke kota Medan. Kan gitu. Sudah puluhan tahun merantau ke kota Medan dan kami semua lahirnya di Medan. Nah, gitu. Semua lahirnya di kota Medan. Ya. Nah, waktu saya bilang begini, mungkin Bapak Ibu bilang bukannya Medan itu satu. Nah, ini ada yang pemahaman yang salah gitu. Ya, termasuk juga mahasiswa kalau saya ngobrol pertama kali saya luruskan, kamu asalnya dari mana? Medan, Pak. Oh, Medan ini. Betul, dari Medan. Iya, Pak. Medannya di mana? Di Samosir, Pak. Waduh, saya bilang ini sudah salah. Ya, itu salah. Bukan demikian. Saya selalu bilang, berarti kamu asalnya Samosir, bukan Medan, gitu loh. Karena Medan itu kota Medan, ibu kota Sumatera Utara, gitu ya. Jadi itu tolong diluruskan, saya bilang. Memang sepengetahuan orang kalau disebut orang Medan, oh dia kirain orang Batak, padahal salah itu. Ya, bukan, ya. Justru orang Batak merantau ke kota Medan. Ya, dan kota Medan itu aslinya adalah Melayu, ya. Orang Melayu dan orang Melayu banyak sekali tidak merantau, Pak. Itu masalahnya. Jadi yang di kota Medan itu banyak orang Batak, Tapanuli, kemudian dari Medan itu merantau ke mana-mana, bawa kota Medan. Maka yang terkenal kalau disebut Medan itu adalah orang Batak. Nah, itu interaksi sosial ya. Interaksi sosial itu juga kita mau tidak mau kita dibentuk dan dalam tanda kutip seolah-olah tidak ada pilihan. Kita lahir dari kultur yang orang tua kita ada. Kita lahir dari lingkungan sosial yang orang tua yang membawa kita. Kan begitu. Ya, orang tua bawa kita. Kita terbentuk dalam lingkungan sosial yang demikian. Oleh sebab itu maka cara pandang, cara berpikir kita pun sudah berbeda. Ya, apakah cara pandang kita itu adalah homogen atau heterogen? Seperti yang saya katakan tadi. Ya, kalau saya ini ya heterogen. Ya, dari berbagai suku, dari berbagai bahkan agama. Ya, pertemanan itu dibesarkan itu dari berbagai agama. Jadi kita tahu dia ya dari situ ya. Dan itu mempengaruhi interaksi sosial. Kemudian ya cara pandang kita itu juga tentunya sangat-sangat
dipengaruhi oleh pendidikan dan pengetahuan kita. Karena melalui pendidikan kita dapat mengakses informasi pengetahuan ya yang dapat kita terima begitu banyak. Maka seharusnya kalau seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi ya, sarjana, magister, doktoral, semakin tinggi pendidikan yang dia tempuh, dia enyam, dia jalani, dia lewatin, maka harus linier. Harusnya berbanding lurus dengan pengetahuannya. Gitu loh. Jangan sampai kita memiliki jenjang pendidikan yang tinggi tidak linier, tidak berbanding lurus dengan pengetahuan yang kita miliki. Atau dengan kata lain, pengetahuan kita minim. Nah, jangan sampai pengetahuan kita minim. Ya, karena itu kita nanti kan akan dinilai orang. Ya, orang akan tanya, ya, saudara Ucok, gitu kan. Ucok, kamu lulusan jenjang pendidikan terakhir apa? Oh, saya sarjana. Ya, kemudian dipanggil lagi siapa ya, si Ujang. Ujang, kamu pendidikan terakhir apa? Oh, saya S2. Kemudian dipanggil lah terakhir. Nogu. Nogu, kamu pendidikan terakhir apa? Ya kan, S3. Wih, S3. Nah, di dalam kacamata pandang orang, maka orang akan menilai bahwa yang S3 tentu memiliki pengetahuan yang lebih mendalam sekaligus meluas. Dalam tetapi dia luas dan tentunya tinggi gitu kira-kira, high. Karena jenjang pendidikan S3. Maka itu mau tidak mau orang akan melihat kita, memandang kita. Gelar itu juga pasti orang akan pandang kita. Tetapi hati-hati, ini yang saya sebut tadi. Hati-hati kalau misalnya jenjang pendidikan yang kita miliki tetapi tidak linear dengan pengetahuan yang kita miliki. Maka jangan sampai kita dalam tanda kutip tidak mau belajar sekalipun kita sarjana. Sekalipun kita magister, sekalipun kita doktoral, tapi kalau kita tidak mau membaca, belajar, mendengarkan, berpikir, maka tak ubahnya kita. Berarti jangan-jangan ya kertas itu hanyalah kertas saja, tetapi ijazah yang sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali dengan kehidupan kita. Nah, itu makanya pendidikan kita itu harus berbanding lurus linear dengan pengetahuan yang kita terima. Kenapa? Karena kita dianggap ya menempuh pengetahuan yang jauh lebih luas, tinggi dan dalam. Informasi yang kita miliki itu jauh lebih banyak dari orang lain. Dan bisa dikatakan kita bisa dijadikan menjadi sumber pengetahuan. Orang lain kalau bertanya, itu bisa bertanya kepada kita. Nah, itu yang harusnya yang kita miliki ketika kita sebagai seorang sarjana, magister atau doktoral. Ya. Maka apa yang kita terima, jenis pendidikan yang kita terima itu akan memperluas ya kita dalam memikirkan sesuatu. Ya. Sama seperti kasus yang kemarin ya. Kasus yang kemarin apa itu namanya? Persembahan Natal untuk Palestina. Nah, itu kan kasus. Ya, persembahan Natal Pak Ara bilang persembahan Natal untuk Palestina. Itu kan cara pandang. Maka saya memandangnya kita semua harus memandangnya secara luas. Sesungguhnya ya yang namanya persembahan boleh saja untuk siapa saja boleh diberikan.
Kenapa saya katakan demikian? Memang tugas gereja itu diakonia, koinonia, marturia. Kan gitu ya. Dan masuk di dalam diakonia. Diakonia itu kan dapat dipandang membantu orang-orang yang membutuhkan. Seringkali gereja diakonianya hanya ke dalam. Diakonianya hanya misalnya jemaat lansia di gereja, ya kan, orang-orang yang membutuhkan di dalam gereja, tetapi seharusnya juga persembahan diakonia itu bisa dipakai untuk yang lain. Termasuk persepuluhan juga. Ya kan? Kalau kita cara berpikir kita sempit, maka kita akan bilang, oh persepuluhan itu harus masuk ke kas gereja, nggak boleh diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu sempit itu. Ya, itu sempit cara pandangnya. Kalau dalam konteks bergereja, boleh saja silakan. Dalam konteks bergereja maksudnya begini Bapak Ibu ya. Aturan gereja menyatakan bahwa persepuluhan itu hanya untuk ke gereja, nggak boleh keluar. Itu aturan gereja kan, gitu loh. Itu adalah aturan gereja. Tetapi kalau kita berpikir dengan luas dan dewasa, maka sebenarnya ada banyak ayat yang mendukung bahwa persembahan kita itu bisa kita berikan keluar gereja, bisa. Persepuluhan kita itu bisa kita berikan keluar dari gereja, nggak harus masuk ke gereja. Boleh. Kita bisa bandingkan referensinya apa? Contohnya gini. Yesus katakan dalam Injil Matius gini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Nah itu. Jadi mengasihi sesama kita itu bukti kita mengasihi Tuhan. Dengan memberikan bantuan kepada orang lain, dengan memberikan bantuan kepada Palestina, itu juga merupakan bukti kita mengasihi Tuhan gitu loh. Jadi ada referensi yang bisa kita lakukan. Jadi bisa. Oke ya. Berikutnya, dalam kitab Yakobus berkata begini. Ibadah yang sejati itu adalah mengunjungi fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu. Artinya apa? Ya, kalau kita mau berikan persembahan kita, persepuluhan kita, atau jemaat ada persepuluhannya, dia nggak kasih ke gereja, tapi dia kasihkan ke fakir miskin, orang terlantar, yatim piatu. Jangan disalahkan. Ya, suatu kali saya pelayanan di Jakarta Timur, ada seorang ibu jemaat yang bertanya, Pak, bisa nggak ya persepuluhan saya kasih kepada orang-orang yatim piatu? Saya bilang, kenapa tidak boleh, Bu? Oh iya, gembala kita melarang. Ya, berarti melarang dalam pengertian aturan gereja lokal. Nah, jadi saya bagi itu, Bapak Ibu ya. Kita harus pandang secara luas. Ya, yang dimaksud gembala itu dalam pengertian aturan gereja lokal, persepuluhan itu diberikan ke gereja. Itu kan aturan lokal. Apakah kalau kita langgar aturan lokal itu kita berdosa? Kan tidak, gitu loh. Kan kita tidak berdosa. Maka saya bilang, Ibu, aturan gereja lokal demikian. Tapi kalau ibu mau berikan persepuluhan, ada hati tergerak, digerakkan oleh Tuhan, memberikan persepuluhan itu kepada yatim piatu, orang-orang yang terlantar, kenapa tidak, Bu? Nah, itu pemikiran yang luas, Bapak Ibu. Pemikiran yang luas yang jangan dikotakkan menjadi Taurat gitu loh. Jadi firman Tuhan kita itu bukan lagi Taurat yang harus diberlakukan seperti zaman perjanjian lama. Kalau itu kita tauratkan lagi, pokoknya harus ke gereja. Persepuluhan jemaat harus masuk ke kas kantong gereja. Kalau tidak masuk ke kantong gereja atau masuk ke membantu orang lain, Anda berdosa. Mana ayatnya? Mana dasarnya kita itu? Atau dengan kata lain saya katakan, itu pemikiran yang sempit. Atau kalau orang ceplas-ceplos bilang, ya iya supaya masuk ke kau Pak Pendeta. Kalau orang Medan, jangan banyak bicara. Maksudnya supaya dikasih ke kau aja lah itu kan.
Kan gitu, gitu loh. Nah, maka kalau kita berpikir luas, kan nggak begitu. Itu yang maksud saya. Kalau kita memiliki pendidikan yang baik, Bapak Ibu ini memiliki pendidikan yang baik, kuliah teologi baik-baik ini ya. Ini pendidikannya nggak main-main. Ya, Bapak Ibu ikut kuliah, mata kuliah ini, ikutin terus. Harusnya memiliki itu cara pandang yang menjadi luas dan baik dia. Amin. Jadi waktu menilai pun kita tidak sempit. Ya, jangan menilai dengan satu itu kemudian udah selesai lah, udah semuanya gitu. Nah, itu yang membuat pola pikir saya ya tidak mau terkotak dalam satu aliran. Saya jujur Bapak Ibu. Saya orang yang tidak mau terkotak dalam satu aliran dan saya ini selalu katakan kalau orang tanya, Bapak ini ya aliran gereja apa? Ya, karismatik kah? Pentakosta kah? Betel kah? Apa sebenarnya? Saya bilang saya oikumene. Selalu saya bilang saya oikumene. Ya, Injili iya, karismatik iya, Pantekosta iya, Lutheran iya, Calvinis iya. Harusnya saya bilang. Selama poin-poin penting di dalam aliran-aliran itu baik, kenapa tidak kita ambil? Tetapi poin-poin yang kita lihat sepertinya kurang tepat, ya jangan kita ambil. Contoh, Amin. ini contoh dalam sinode kami. Ini kan ada banyak ini teman-teman saya kependetaannya di sinode GKB ini ya. Kami itu anggota PGI, Pak. Anggota PGI dan anggota PGLII. Tetapi kami tidak masuk di dalam PGPI. PGPI itu Pentakosta. Sinode GKB itu tidak masuk dalam PGPI. Tetapi saya perhatikan banyak pendetanya cara pikirnya PGPI. Cara berpandangnya PGPI, Pantekosta Karismatik. Saya bilang, aduh ini ya organisasinya PGI, organisasinya PGLII, Injili. Tapi cara pandang berteologinya karismatik Pentakosta ini saya bilang. Contoh, di dalam ADRT. Dulu ADRT pengajaran GKB itu menerima ya baptisan air yaitu percik dan menerima baptisan selam. Nah, kira-kira 5 tahun yang lalu atau 3 tahun lalu saya kaget ya waktu saya pelajari baptisan yang benar hanya satu yaitu selam. Wih, saya kaget. Saya kaget, Ini. Jadi waktu di Surabaya saya berdiri saya bilang kalau kita ini adalah anggota PGI, PGLII harusnya ini tidak demikian saya bilang. Ya. Ya, kalau bicara mau secara data biblikal saya siap, juga secara historis sejarah dalam gereja awal saya siap. Cuman nanti takutnya dituduh mengajari para senior gitu kan. Nanti dituduh sombong nih mentang-mentang rektor sekolah teologi. Itu selalu saya kalau di dalam gereja saya paling alergi kalau teman-teman bilang mentang-mentang gitu itu sering sekali. Jadi saya males bicara. Ya, padahal sebenarnya kan apa ya, kalau para senior ini mau membuka diri dalam hal Betul. wawasan gitu ya, saya siap. Amin. Saya siap gitu loh. Iya. Ya, tapi apa boleh buat karena itu ya saya kadang-kadang berpikir ya sudahlah saya bilang. Yang penting saya sudah kasih gagasan saya bilang. Yang penting saya sudah kasih gagasan. Nah, itu contoh. Jadi kalau satu poin itu yang benar yang Alkitabiah hanya selam. Kan dengan kata lain kita hendak berkata baptisan yang lain di luar itu tidak Alkitabiah gitu loh. Itu masalahnya. Kan gitu. Jadi kita apa artinya? Kita jadinya apa? Itu yang tadi yang pertama. Tidak komprehensif, berpikir secara parsial, bersifat sempit, ya sempit sekali kita jadi akhirnya. Nah ini pernah saya usung dan rame lah waktu itu. Ya sudah saya bilang sejak itu saya tidak mau lagi bahas itu.
Ya, saya tidak mau lagi bahas, saya pikir ya sudah, yang penting kita ini sudah sampaikan apa boleh buat gitu. Termasuk juga cara berpikir persepuluhan. Ya, persepuluhan itu harus wajib. Loh, saya bilang harus wajib. Di mana ayatnya di dalam perjanjian baru harus wajib? Kalau dikorek-korek paling ketemunya perjanjian lama. Coba temukan di dalam ajaran para rasul. Ada nggak harus wajib? Coba cari di dalam ajaran Tuhan Yesus. Ada nggak persepuluhan itu wajib? Tidak. Jangan berlakukan lagi hukum Taurat. Kan gitu. Itu saya katakan juga. Tetapi ya memang karena kalau satu orang bersuara kan sulit. Ya. Karena saya sendiri yang berkata demikian sulit, ya sudah. Yang penting saya sudah sampaikan. Itu contoh-contoh ya yang saya lakukan dalam berinteraksi, ya baik di gereja, di pelayanan. Saya pikir wah kalau begini kita akan sama dengan kotak-kotak orang lain, ya maksudnya kotak Bapak Ibu. Begini loh, gereja-gereja ini kan mengkotak, ajaran kami ini paling benar dan ajaran kalian itu sesat, melenceng. Kemudian kotak aliran yang lain katakan, nah kami yang benar dan kalian melenceng. Ajaran percik katakan nanti ya percik yang benar, tapi jarang kalau percik mengklaim percik yang paling benar. Biasanya yang saya dapati ya, kalau gereja yang mengakui percik maka dia akan berkata percik boleh, selam boleh. Tetapi biasanya kalau mempercayai memegang satu selam saja, maka dia katakan percik itu salah. Itu sudah observasi kecil-kecilan yang saya lakukan gitu. Saya sedang tidak mempermasalahkan mana yang benar, mana yang salah. Enggak. Ini kan kelas kita ya, ini kelas worldview. Yang saya mau bangun kepada kita apa Bapak Ibu? Cara pandang kita. Kalau cara pandang kita masih mengkotakkan diri kita dalam aliran tertentu, dan ketika kita berinteraksi dengan saudara kita, ini masalahnya adalah saudara loh. Ya, satu tubuh Kristus gitu loh. Ini masalahnya. Kecuali kalau interreligi. Kalau kita berbicara interreligi, maka kita berbeda dong. Kita harus tegas. Kita harus berkata berbeda. Ya, iman Kristen berbeda dengan agama yang lain. Itu tegas. Tapi kalau kita inter church ya, interdominasi gereja, harusnya kita Belum. satu tubuh Kristus gitu. Kita satu tubuh Kristus di mana memang kita anak-anak Tuhan memiliki kekasannya masing-masing dan yang tidak perlu untuk kita saling ribut di dalamnya. Nah, itu yang saya bangun ya. Makanya saya senang teologi yang bersifat oikumene ya. Makanya di kampus kita pun di STT HAMI ini Bapak Ibu, saya selalu bilang kepada mereka, kalian dari GBI, kalian dari GPDI, kalian dari GKB, HKBP, GKPI, ya, GKPS, GBI, dari manapun asal gereja kalian. Yang penting kalian adalah gereja. Kita satu tubuh Kristus. Karena kalian ini gereja, maka hal-hal yang remeh-temeh tidak perlu menjadi perdebatan dan diributkan di dalam kampus. Maka biarkan itu menjadi objek kajian, dipikirkan, didiskusikan, dan biarkan itu menjadi kekayaan. Nah, itu yang selalu saya bangun. Ya, saya bangun itu, biarkan itu menjadi kekayaan di dalam teologi, kekayaan di dalam kekristenan. Oh Pak, tapi menurut kami gereja Pentakosta harus baptis Islam. Biarkan itu menjadi kekayaan. Jangan itu dipakai menjadi pedang bagi orang lain. Nah, itu selalu saya ajarkan kepada orang lain. Di mahasiswa saya selalu pakai itu. Jangan pakai itu pedang bagi orang lain. Jangan. Ya, tidak boleh. Kita ini satu tubuh Kristus. Ya, kita harus saling mengasihi. Ya, dimanapun nanti kalian pelayanan, supaya kalian bisa meluas. Kita tidak terpola dengan satu warna. Yang penting namanya gereja, yang penting sumber Alkitab, maka kita satu tubuh Kristus. Nah, itu adalah pengetahuan yang sudah terbentuk dalam diri saya. Sudah terbentuk dalam diri saya, dan saya ketemu
yang berbeda interdenominasi saya senang, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada. Cuman saya selalu bilang sama mereka, imani, kamu dari Pentakosta, kamu dari GBI, imani itu nggak apa-apa, tetapi jangan itu jadikan pedang bagi orang lain, nggak boleh. Itu saya ajarkan kepada mereka. Oke ya. Nah berikutnya, kita dibentuk dari mana? Kita dibentuk dari nilai dan keyakinan pribadi, ya kan? Ini keyakinan pribadi, ya. Contoh, ini saya ambil contohnya saya aja ya, bukan mau sombong. Daripada ngambil contoh orang lain kan bingung. Ya, contohnya saya lahir HKBP Pak, ya, besar HKBP, waktu merantau pun HKBP, ya. Jadi waktu semester 1 ya sudah merantau ke Jakarta, bapak saya telepon, ya udah balik aja lah, kuliahnya nggak usah di Jakarta, kuliahnya di ini aja, di Siantar, di HKBP gitu, di STT HKBP aja gitu. Tapi saya bilang enggak lah Pak, udahlah. Kenapa? Udahlah, saya udah senang di Jakarta gitu ya. Akhirnya saya kuliah di STT yang bersifat dispensasional, ya, Injili dispensasional. Kemudian saya S2, ya, S2 saya kuliah di STT yang oikumenical, ya. Kemudian S3 saya kuliah di STT yang di bawah naungan GBI. Bayangin. S1 Dispensational Injili Evangelical, S2 Oikumenical karena pemilik STT yang saya S2 itu gereja Protestan, Sinode Am Protestan ya, pendeta. Dan beliau itu alumni STT Proklamasi Jakarta. Jadi oikumenical sekali. Ya, beliau adalah pendeta tentara. Jadi pendeta tentara ya, almarhum. Kemudian S3 saya di bawah naungan GBI, bayangin lah. Tetapi apa yang saya ambil dari jenjang pendidikan saya itu? Saya pikir S1, S2, S3, waktu S1 juga Bapak Ibu, itu kan ketegangan doktrinal kuat. S1 saya itu di STT-nya Injili Evangelical Dispensasional. Tetapi dosen saya yang mengajar dari Reform, dari I3 Malang, dari STI Yogyakarta. Bayangin. Dari Reform, dari I3 Malang, dari STI Surabaya, Jogja. Jadi saya dibesarkan dengan 3 mazhab waktu saya S1 teologi. Coba bayangkan Bapak Ibu, maka ketegangan doktrinal itu kuat sekali, apalagi kita masih S1 kan. Ya, kemudian saya masuk S2, oikumenical dia. Gitu. Jadi ketika S3 masuk di STT, saya pikir, nah kemudian disitulah saya merenungkan kembali. Ini namanya keyakinan pribadi, ya. Itu membentuk saya. Keyakinan pribadi saya, ya. Hal-hal yang bersifat relatif, hal-hal yang bersifat multitafsir, hal-hal yang bersifat debatable, jangan dipermasalahkan. Tetapi hal-hal yang absolut, final, hal-hal major, maka itu harus dipegang kuat. Dan jangan dikompromis. Nah, itu prinsip-prinsip yang selalu saya pegang di dalam bertemu dengan dimanapun, pelayanan dimanapun. Ya, maka kita kan dapat diterima pelayanan. Ya, di GKPI, khotbah di HKBP bisa diterima. Di Injili bisa diterima. Ya, GBI, GPDI, GSJA, bahkan saya khotbah diundang di GSJA gitu, dapat diterima gitu. Kenapa? Ya, kita mau pelayanan, bukan mau sedang menghakimi gereja-gereja, bukan mau menghakimi saudara-saudara kita. Ya. Nah, itu membentuk ya keyakinan pribadi kita menjadi filter akhirnya. Jadi sekalipun pengalaman hidup kita banyak,
Masa lalu kita banyak, kita dibentuk oleh budaya, kultur kita dibentuk oleh lingkungan sosial kita yang beragam dari mana, kemudian kita pendidikan kita dari manapun dia. Ya. Tetapi kan pada akhirnya kan itu kita yang akan pengambilan keputusan untuk terbentuknya pribadi kita itu kan kembali ke keyakinan pribadi kita. Ya, keyakinan pribadi kita. Faktor-faktor X luar itu memang mempengaruhi, tetapi pada akhirnya kembali kepada diri kita masing-masing. Gitu kira-kira. Oke, Pak Ketua Kelas, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, sharing-sharing kecil boleh Pak, sambil saya minum air putih. Silakan Pak. Oke, ya terima kasih Pak Dr. Nathan. Teman-teman sudah mendengar ya, Pak Dr. Nathan sudah buka kesempatan untuk yang ingin sharing, ingin cerita, ingin bertanya, berbagi pengalaman atau kontroversial juga, silakan boleh memulainya. Kalau belum ada, saya mulai Oke, terlebih baik. dahulu supaya teman-teman. Pak Subi. Silakan, siapa ini? Halo. Ya, silakan Pak. Halo. Ya Pak Sugita, ini dari Pulau Nias ini Pak Sugita boleh. Oh ya, silakan Pak Penata Sibuan. Ya, salam buat teman-teman semuanya. Selamat malam dan juga kepada spesial untuk Pak Nathan ya, dosen kami. Kami malam hari ini boleh beberapa minggu ini itu sangat terganggu. Artinya kami tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman dan malam hari ini kami bisa bergabung ya Zoom dengan teman-teman semua. Baik, yang pertama cara pandang ya, the world view ya, cara pandang kita ya bahwa ada banyak hal yang. Halo Pak. Halo. Halo Pak Sugita. Iya lanjut Pak. Lanjut. Halo Pak. Walaupun Bisa. agak Bisa didengar ya, putus-putus. Pak, ya? Lanjut, Pak. Terdengar. Bisa. Oke Pak. Ya, jadi yang pertama Pak, saya tertarik sekali tadi dengan penjelasan Pak Nathan bahwa kita ini orang Kristen ataupun pribadi kita ini ada beberapa faktor yang membentuk sehingga kita menjadi sebuah pribadi yang bisa bermanfaat, bisa diterima, dan kita bisa membangun komunikasi dengan orang lain. Yang pertama tadi itu adalah budaya ataupun kultur ya, artinya bahwa kita bisa dibentuk pribadi, karakter kita itu bisa dibentuk dengan situasi dan kondisi kultur yang kita alami, kita jalani bersama. Kemudian yang kedua adalah pendidikan ya. Jadi saya tertarik sekali dengan pendidikan ini Pak Nathan, karena kami jujur bahwa saya jujur bahwa memang pendidikan ini sangat menentukan sekali di mana cara berpikir dan pola berpikir. Kami bersyukur bahwa kami bisa sedikit menaikkan status kami dari S1, bisa belajar ya banyak dari Pak dosen dan beberapa teman-teman untuk bisa membangun kembali, membentuk kembali cara berpikir yang baik sebagai orang yang sebagai tujuan kita ke depan menjadi orang yang bisa diterima dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian yang ketiga tadi nilai dan keyakinan diri. Nah, mungkin yang perlu saya tanyakan Pak Nathan, yang pertama adalah tadi ada pengalaman Bapak tentang ya mungkin hari-hari ini sedang viral ya, saya tanyakan, yaitu tentang baptisan selam
dan perpuluhan. Tadi saya tertarik dengan itu. Jadi mungkin berbeda-beda cara pandang kita dari berbagai denominasi, doktrinasi gereja, Pak. Saya paham, saya menyadari itu. Tapi saya ingin mendengar juga dari pernyataan dari Pak Nathan sendiri lah ya. Mungkin yang mana sebenarnya yang bisa kita ambil satu pernyataan Pak tentang baptisan selam atau percik ini yang dikehendaki oleh Tuhanlah kepada siapapun, kepada jemaat, atau memang dua-duanya ini juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kenapa saya tanya begitu Pak Nathan? Karena memang saya juga sebagai seorang pelayan ya di gereja GBI, dan saya tidak terlalu bertahan dengan dogma, dengan doktrin gereja, tapi saya mau mendengar langsung dari Pak Nathan dari sisi kebenaran firman Tuhan, Pak. Apakah dua-duanya kita klaim itu adalah kebenaran, atau memang harus sesuai dengan apa yang dikatakan. Kemudian yang kedua tentang perpuluhan tadi, Pak, mungkin ini juga artinya apakah ini satu kewajiban atau tidak begitu, atau bisa juga jemaat itu tidak perlu melakukan ya, di dalam gereja masing-masing. Ya mungkin demikian dulu Pak Nathan dan teman-teman yang ingin saya coba sampaikan. Ya, terima kasih buat semuanya. Amin. Silakan Pak Dr. Nathan. Baik Pak Zebua, ya ini memang pertanyaannya dua topik besar sebenarnya, topik besar yang kalau kita mau kupas memang ini kalau mau dikupas detail ya, detail sebenarnya. Saya sebenarnya ini sudah buat seminar nih Pak, seminar terkait baptis itu saya sudah buat ya di kampus, nanti saya kasih linknya. Kenapa saya tidak mau bahas ini, bisa 2 jam ya, 2 jam untuk bahas khusus baptisan. Dan kemudian persepuluhan ya juga saya sudah ada buat nanti saya akan kasih linknya ya, link YouTube-nya. Oke. Tapi saya akan membagikan cara berpikirnya Pak secara garis besar ya. Begini Pak, klaim dari pemegang baptisan selam adalah asal kata baptizo. Ya, bagi mereka klaim itu bahasa Yunani baptizo itu ditenggelamkan. Ya. Ya, itu Pak. Dan oleh sebab itu maka sakramen baptisan yang mereka pegang itu adalah harus ditenggelamkan. Tenggelam, masuk ke dalam, tenggelam kira-kira. Ya. Nah, sementara terminologi baptis dalam bahasa Yunani bukan hanya ditenggelamkan, Pak. Terminologi kata Yunani baptis bukan hanya tenggelam, membasuh, mencuci, itu juga adalah baptis, Pak. Saya ambil contoh waktu murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu lapar di tengah jalan, maka mereka langsung petik gandum dan mereka makan. Ya, tanpa mereka cuci tangan. Benar enggak? Tanpa mereka cuci tangan. Dan ahli Taurat orang Farisi bilang, "Wah, lihat murid-muridmu tidak cuci tangan, najis." Kan gitu, najis. Nah, kata cuci tangan, kata membasuh tangan itu baptis Pak dalam Yunaninya. Nah, bayangin loh. Ya, kita kalau basuh tangan aja, membasuh tangan. Jadi kalau kita ambil air, kita basuh tangan kita, itu sudah baptis gitu loh. Tanpa kita celupkan tangan kita ke dalam baskom. Ya, kita tidak celupkan tangan kita ke dalam baskom, masuk ke dalam zup, enggak loh Pak. Sama dengan tradisi orang Yahudi, di depan rumah orang Yahudi itu kan ada air disediakan untuk membasuh tangan sebelum masuk ke rumah.
membasuh kaki sebelum masuk rumah. Maka kan itu kan hanya mereka basuh, dibuka di kayak pancuran hanya begini kan gitu. Kaki juga begitu, tanpa memasukkan tangan ke dalam. Bisa ngerti ya, Bapak? Metodenya ya. Ya, kan beda. Beda kalau kita Kayak masukkan tangan ke dalam, ya. Beda kita buka airnya kita basuh. Gitu loh. Karena ini hanya cara sebenarnya. Nah, mencuci tangan, membasuh tangan itu pun adalah baptis, Pak. Gitu. Nah, itu dari segi terminologi. Dari terminologinya, Pak. Yang kedua, dari data biblika. Ya, dari data biblika, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 kah atau 8 itu seorang apa ya? Sida-sida. Sida-sida yang ternyata sida-sida itu adalah bangsawan itu, Bapak Ibu, dan dia membaca kitab apa di dalam keretanya? Kitab Yesaya. Sida-sida itu membaca kitab Yesaya. Kemudian sida-sida itu ketemu dengan Rasul siapa? Filipus. Filipus. Dan Filipus memberitahukan. Filipus bilang, tahukah engkau apa yang kau baca? Aku tidak tahu katanya. Bayangkan Bapak Ibu, di tangan sida-sida itu ada serpihan kitab Yesaya loh. Kitab Yesaya dia pegang, bayangin loh. Ya, apakah utuh, apakah serpihan? Yang pasti waktu dibaca itu ada referensinya Yesaya, hamba Allah yang menderita, yaitu Yesus Kristus. Nah, akhirnya Filipus menjelaskan yang kau baca itu adalah Yesus Kristus. Dan waktu mereka lewat, di situ ada air. Ya, di situ ada air. Bapak Ibu, kalau sungai, maka itu harusnya ditulis sungai. Harusnya ditulis sungai. Di situ ada air. Itu kan dalam konteks perjalanan. Ingat ya Bapak Ibu, sida-sida itu berjalan naik keretanya. Dan waktu berjalan naik keretanya ada air. Itu seperti kolam kecil. Kolam kecil yang bukan besar. Karena daerah wilayah Israel itu, Roma dan Yahudi itu kan berbatasan ya. Itu kan daerah yang memang pasir itu banyak, di mana air itu tipis. 7,91. Air itu sangat tipis, air itu sangat sedikit. Ya, sangat tipis, sangat dikit. Itu yang disebut di situ ada air. Jangan Bapak Ibu pikir itu kolam yang dalam. Jangan Bapak Ibu itu pikir itu sungai yang dalam. Tidak, di situ ada air gitu loh. Sama kalau misalnya kita pergi ke ladang, kita temukan air kecil. Pernah nggak Bapak Ibu temukan kolam-kolam kecil yang tidak dalam? Di situ ada air. Itu dia konteksnya, itu ada air. Bukan sungai, bukan kolam yang dalam, tapi kecil aja dia, tempat kubangan begitu. Ya. Kalau di dalam padang gurun itu seperti apa ya, apa oase apa yang kecil itu loh dalam istilah orang Oasis. ya, oasis kecil aja dia, bukan mau untuk masuk ke dalam, itu enggak, cukup aja diminum pun sudah syukur ya. Itu salah satu contoh. Di situ ada air, bukan sungai kolam dalam loh. Itu argumentasi yang salah satu. Yang kedua, ya, kepala penjara dan Cornelius. Ini ada ya, harusnya salah satu saya jelas bisa saja ya. Kepala penjara itu ya, dan Cornelius lah mungkin ya. Cornelius kan membawa Petrus. Panggil dia datang ke rumah. Ya, Cornelius itu kan suruh pasukannya menjumpai Petrus. Bawa dia ke rumah. Dan di rumah itulah mereka satu keluarga dibaptis. Di rumahnya gitu loh. Jadi jangan saudara pikir kalau kayak rumah real estate yang gedong di pik itu yang mewah BSD yang di dalam rumahnya ada kolam renang, enggak. Gitu loh. Itu memang rumah biasa, rumah saja. Dan disitulah mereka dibaptis. Di rumah itulah mereka dibaptis gitu loh. Dan tidak ada indikasi kuat
mereka itu dibaptis di sungai. Dalam hermeneutika ketat, ya tidak memungkinkan di dalam rumah itu mereka harus diselamkan. Enggak loh. Gitu. Nah, berikutnya juga sama, kepala penjara itu sama juga. Nah, oleh sebab itu, itu buat data biblika ya, data ayat ya. Ya, saya harusnya kalau dalam seminar kita bedah bersama ayat itu, karena ini bukan teologi perjanjian baru atau tafsir perjanjian baru, tapi saya sampaikan secara umum. Nanti saya kasih linknya, memang saya bedah ada. Nah, yang berikutnya data historis, data sejarah gereja, ya. Bapak-bapak gereja kita itu punya catatan. Bapak gereja sekitar awal itu punya catatan, itu tahun 100 sampai 200 itu punya catatan namanya buku Didache. Di dalam buku Didache itu jelas sekali bahwa anak kecil pun dibaptis. Bahwa terjadi baptisan percik. Ingat Bapak Ibu, tahun 100 sampai 200 belum ada pemisahan antara Katolik dan Protestan, belum, jauh. Orang mati tahun 100 200 belum ada pemisahan Katolik dan kan seringkali orang kalau dia pegang baptisan selam, maka dia akan tuduh, oh, baptisan percik itu adalah tradisi turun-temurun dari Katolik. Enggak, bukan. Justru itu dari Didache itu. Dari jemaat yang mula-mula abad tahun 100 sampai 200 itu, di dalam buku Didache itu bapak-bapak jemaat mula-mula itu menuliskan anak kecil dibaptis dan bahkan ada baptisan percik. Sebelum ada Katolik, ya, belum terjadi pemisahan antara Katolik dan Protestan. Apalagi gereja baptis, gereja Pantekosta karismatik, enggak. Nah, itu data sejarah loh. Nah, ini yang saya maksudkan. Nah, jadi dengan demikian kita punya data. Baik data secara bahasa terminologi Yunani, baik juga data ayat biblika, baik juga data historis sejarah, buku sejarah dari awal Bapak Gereja, jemaat mula-mula. Sangat membuka peluang untuk baptisan percik dan baptisan anak-anak. Itu Bapak Ibu. Jadi dengan adanya kita pembacaan secara meluas itu, saya pikir nggak boleh kita menjadi ekstremis gitu loh. Oh, pokoknya baptisan selam, baptisan yang lain ini sesat, salah. Kita jadi ekstremis lah kalau begitu. Ya gitu, Pak. Oke, yang kedua, persepuluhan. Maka kalau kita baca baik-baik, seluruh ajaran hukum Taurat itu, ya, itu merupakan bayangan itu. Bayangan. Sedangkan wujud aslinya itu adalah siapa? Kristus. Dan Kristus sendiri pun di dalam Injil, pencatatan Injil, maka tidak pernah Tuhan Yesus menekankan, mengharuskan, mewajibkan persepuluhan harus. Enggak ada. Ya. Itu pun hanya satu kali. Boleh Bapak Ibu cek di dalam Alkitab. Boleh, silakan. Dicek dalam Alkitab. Hanya satu kali Yesus menyinggung tentang persepuluhan. Itu pun persinggungannya bukan mengajarkan bawa persepuluhanmu. Harus kau bawa. Wajib, enggak. Justru itu sindiran bahkan. Yesus ketika berbicara persepuluhan itu sindiran kepada ahli Taurat. Sindiran kepada orang Farisi justru. Kenapa? Karena mereka bawa itu tetapi dengan tidak ikhlas. Mereka bawa itu tetapi dengan tidak hati mereka. Justru Yesus mencibir itu. Lepas dari satu ayat itu, tidak ada lagi Yesus pernah menyinggung persepuluhan. Nggak ada, Bapak Ibu. Dan bahkan Rasul Paulus, dia bilang apa? Seluruh hidup kita
seluruh hidupmu, tubuhmu, ya, semuanya dari Dia. Semuanya milik kita ini punya Dia. Penekanan Perjanjian Baru, baik ajaran Tuhan Yesus maupun ajaran Rasul Paulus, penekanannya lebih kepada batiniah, ya, bukan lagi numerik, bukan lagi lahiriah, bukan lagi jumlah, bukan lagi angka-angka 10%, 20%, enggak. Nah, oleh sebab itu, maka itu yang saya bilang, Bapak Ibu, persepuluhan itu jangan dipaksa. Kalaupun di gereja kita, kalau di gereja kita buat persepuluhan, silakan. Tapi jangan dipaksa. Putus.